pada kesempatan siang hari ini nunggu ya, mau game apa? Enggak. Ya sudahlah, tidak apa. Karena kalau misalnya saya ikut-ikutan game nanti dikiranya melu-melu. Tapi kalau misalnya saya nggak nge-game, ya saya menyikapinya bahwa kodrat anak itu memang berbeda-beda. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin nanti yang saya sampaikan tidak seperti senior-senior saya yang sudah ada di depan. Beliau menyampaikannya secara teoritisnya sangat luar biasa, pemahaman materinya sangat luar biasa. Kalau di saya sendiri itu biasanya tak makan mentah-mentah, jadi kadang masih ada kekeliruan dan lain sebagainya. Dan yang membuat saya grogi adalah mungkin di depan-depan saya ini adalah orang-orang yang luar biasa, banyak pemateri-pemateri juga yang sudah kemana-mana, sehingga sampai tadi malam saya tidak bisa tidur karena memikirkan diseminasi yang akan saya lakukan pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja yang ingin saya sampaikan itu sebenarnya adalah hal-hal yang pernah kita temui, tetapi mungkin kita belum pernah melaksanakan. Sebenarnya hal-hal tersebut sangat sepele. Ini perlu diperhatikan karena nanti di akhir Bapak Ibu akan kami minta untuk praktek, ya, untuk praktek. Jadi ini perlu diperhatikan. Kaitannya dengan 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kaitannya dengan disiplin positif yang ada di sekolah kita. Jadi yang pertama adalah 5 posisi kontrol itu adalah guru sebagai penghukum. Ya, jadi nanti ada 5 apa saja. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Di sini Bapak Ibu, biasanya guru itu ketika melihat ada anak yang melakukan pelanggaran, itu nadanya pasti tinggi. Itu yang sering saya lakukan. Dan setelah saya belajar ini, seolah-olah saya itu seperti ditampar kanan dan kiri. Ternyata selama ini yang saya lakukan itu salah. Betul itu Bapak Ibu. Ya. Jadi yang pertama pasti nadanya tinggi. Bahkan sampai ada yang membentak, mengacungkan tangan. Nah ini saya sering seperti itu. Nunjuk-nunjuk itu loh maksudnya, sambil marah-marah. Nah biasanya sebagai penghukum ini, anak tentunya pasti akan mendapatkan hukuman, entah itu disuruh lari, push up, jongkok, jalan jongkok dan lain sebagainya. Ternyata Bapak Ibu, imbas dari posisi guru sebagai penghukum ini adalah satu, anak tersebut akan menjadi pendiam. Setelah itu dia akan menjadi seorang yang pendendam. Yang terakhir dia menjadi siswa yang pemberontak. Justru sulit untuk dikendalikan. Ini adalah posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Paham sampai di sini? Ya, baik. Kemudian yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Saya tidak akan membaca tentang pengertiannya dan lain sebagainya. Ini menurut pemahaman saya. Dalam posisi pembuat merasa bersalah ini, nada seorang guru itu lebih rendah dari yang tadi, lebih halus. Namun di dalam apa yang guru itu ucapkan, itu justru membuat anak itu merasa bersalah. Contoh misalnya, saya mengambil contoh ada siswa yang terlambat. Kemudian, kamu kenapa telat lagi? Kamu gak kasihan sama saya? Saya dari kesiswaan harus melaporkan siapa yang sering terlambat. Kamu gak kasihan sama orang tuamu? Malu kan dipanggil sama guru BK. Nah itu ternyata peran kita atau posisi kita baru berada dalam membuat merasa bersalah.
Nah, dampaknya apa? Ini luar biasa dampaknya Bapak Ibu. Dampaknya adalah satu, siswa tersebut menjadi merasa gagal dalam hidupnya. Sama sekali dia tidak mempunyai cita-cita apa-apa. Dia sudah merasa gagal, ternyata saya sudah mengecewakan banyak orang. Entah itu orang lain, kemudian guru, bahkan dia menjadi pemalu, menutup diri karena dia sudah merasa disalahkan. Ini adalah posisi kontrol guru ketika berada dalam membuat merasa bersalah. Yang berikutnya, yang ketiga, sebagai teman. Sebagai teman ini nada bicaranya mereka lebih akrab, kayak low W, akrab banget. Bahkan nada bicaranya itu sangat, ketika didengarkan itu sangat nyaman di telinga. Mereka akrab. Namun di sisi lain Bapak Ibu, dalam posisi ini ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya anak akan taat ketika berada dengan orang-orang tertentu. Misalnya anak tersebut bisa berteman dengan Pak Latif saja, tetapi dengan saya, dengan Pak Furi tidak bisa. Karena apa? Karena anak tersebut hanya mendapatkan dorongan eksternal saja. Karena ada Pak Latif nih, saya Pak santai. Kemudian Pak Latif juga menanggapinya seperti itu, santai juga. Tetapi ketika ketemu dengan saya, belum tentu anak itu akan sama posisinya, yaitu seperti teman. Ini posisi yang ketiga. Kemudian posisi yang berikutnya adalah sebagai pemantau. Nah, ini sebagai pemantau itu biasanya yang dilakukan oleh BK. Apa? Yaitu mereka menanya dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan sekolah. Saklek di tempat kita ya, kita ya. Jadi kamu itu melanggar ini, buka ke kitab pasal sekian. Ya, iya. Pasal sekian, dia tahu sekian ini pasal sekian, itu dia tahu bahwa hukumannya, konsekuensinya itu apa, dia tahu. Iya, ini adalah posisi kita sebagai pemantau. Maka kelemahannya adalah anak sudah bisa mengirai, nah, pelanggaran apa yang akan saya perbuat, karena sudah ada pasalnya. Misalnya saya nyoret iming A1 surat peringatan, kita lakukan saja. Ini adalah sebagai pemantau. Maka mohon maaf Bapak Ibu, ternyata setelah kita temui peraturan itu di sekolah kita masih menggunakan, tetapi di sekolah-sekolah lain sudah tidak menggunakan. Yaitu yang digunakan adalah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Maka insya Allah tahun depan dari tim BK dan kesiswaan, nanti siapa yang akan berkolaborasi bersama-sama untuk peraturan yang sudah ada itu tidak dihilangkan, tetapi alurnya setelah peraturan itu kemudian dijadikan menjadi sebuah keyakinan. Nah, kemarin saya mencoba praktek membuat keyakinan di kelas, kebetulan di kelas saya. Jadi keyakinan itu biar anak yang buat sendiri, kita tinggal memantau saja apa yang mau mereka tuliskan. Karena setelah mereka itu menuliskan apapun itu, ketika dia melanggar atau lupa dengan keyakinan kelas itu, maka dia akan lebih cepat untuk introspeksi diri daripada kita yang membuat. Jadi seolah-olah kayak sapi atau kebo dituntun ya sudah melu sini, ikut ke sana. Tuh, kemudian yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir 5 posisi kontrolnya adalah kita sebagai manajer. Sebagai manajer ini, posisi kita sebagai guru adalah ketika kita menemukan anak bermasalah, itu anak tersebut diajak diajak diskusi, kemudian setelah diajak diskusi mereka ditanya kesalahannya apa, itu ya, jadi kesalahannya apa mereka tahu, oh kesalahannya ini. Nah, setelah
Yang mengucapkan kesalahannya itu jangan kita. Kamu terlambat. Berarti kan kita. Tapi ketika ada anak yang datang, mohon maaf Pak, misalnya ditanya, kamu kenapa? Pak, saya terlambat. Dia sudah merasa bahwa dirinya itu terlambat. Nah, kemudian di dalam posisi manajer ini, memang guru dituntut untuk istilahnya memancing, hanya sebagai pertanyaan-pertanyaannya itu hanya sebagai pemantik saja. Kenapa terlambat? Alasannya ditanya. Karena bangunnya kesiangan. Kenapa bangunnya kesiangan? Karena tidak menyalakan alarm. Nah, misalnya seperti itu. Nah, setelah itu kemudian anak tersebut harus atau dituntun untuk kira-kira bagaimana solusinya supaya besok tidak terlambat. Itu Bapak Ibu. Ini yang saya sampaikan pertama. Jadi 5 posisi kontrol dari yang pertama tadi apa? Penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Yang terakhir adalah manajer. Kira-kira iya, betul. Dia harus tak omong sing ideal. Tapi kalau ya pesantren sudah ini kita ikut belakang. Ya, bisa jadi. Wong awalnya saja ketika saya mendapatkan materi ini, belum ini malah dari CGP yang di awal saya sudah bertolak belakang duluan sebenarnya. Betul, pernah Pak Kris pernah mendebat, saya pernah mendebat. Terus saya ini jangan menemukan yang mana? Saya tergantung. Karena begini. Karena begini Pak Kris. Iya, orang. Ini maksudnya gini. Kita melihat di lapangan secara langsung. Contoh, saya mengambil satu contoh. Waktu itu materi saya itu diberitahukan bahwa tugas guru itu hanya menuntun. Anak itu sudah punya potretnya sendiri-sendiri. Jadi kan nggak usah repot-repot. Sebagai contoh, petani nandur jagung, ya ben tukul jagung. Nandur pari, ben tukul pari. Ngapain jenengan repot-repot nandur jagung kon tukul semongko?